Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika seorang bos besar yang terbiasa hidup mewah, tiba-tiba harus terjebak di desa terpencil dan jatuh hati pada gadis sederhana? Kisah ini membuktikan bahwa cinta itu misterius. Ia bisa datang di waktu yang salah, di tempat yang tidak terduga, namun dengan orang yang tepat. Awalnya cuma niat bertanya arah, sang CEO malah tersesat di labirin asmara yang mengubah hidupnya selamanya. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang penuh emosi dan bikin baper, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan ramaikan kolom komentar ya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, semoga rezekinya semakin melimpah ruah, tubuhnya selalu diberikan kesehatan, hidupnya penuh dengan keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Siapa tahu dengan saling mendoakan di kolom komentar, segala hajat dan doa baik kita dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, siapkan posisi ternyaman kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula dari keputusan nekat seorang pria bernama Adrian. Di usia 28 tahun, Adrian sudah memegang jabatan tertinggi sebagai CEO di Pratama Group, sebuah perusahaan properti raksasa di Jakarta. Hidupnya terlihat sempurna dari luar, penuh kemewahan, dihormati banyak orang, dan selalu dikelilingi fasilitas kelas 1. Namun, siang itu, Adrian merasa muak. Ia lelah dengan rutinitas rapat yang kaku, tumpukan dokumen yang tak ada habisnya, dan yang paling membuatnya pusing adalah desakan ibunya yang terus-menerus mengatur perjodohan dengan putri rekan bisnisnya. Ingin mencari udara segar dan ketenangan sesaat, Adrian memutuskan untuk kabur. Ia beralasan pada sekretarisnya hendak meninjau lahan rahasia di daerah Ciwidey, Bandung Selatan, untuk proyek villa pribadi. Tapi kali ini, ia melakukan kesalahan fatal. Karena tidak ingin diikuti atau diketahui keberadaannya, Adrian menolak membawa sopir ataupun pengawal. Ia mengemudikan sendiri mobil sedan sport mewah miliknya, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju dataran tinggi yang sejuk. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Namun, petaka mulai terjadi saat Adrian mencoba mengambil jalan pintas yang ditunjukkan oleh aplikasi peta di ponselnya. Bukannya jalan aspal mulus yang ia temui, mobil rendah yang dirancang untuk jalanan kota itu justru harus berhadapan dengan jalanan berbatu dan berdebu di tengah hamparan perkebunan teh yang sunyi. Matahari siang itu bersinar terik, seolah mengejek nasib Adrian. Tiba-tiba, suara mesin mobilnya terdengar kasar, diikuti sentakan keras, dan perlahan mati total. Asap putih tebal mengepul dari balik kap mesin, menghalangi pandangannya. Sial, kenapa harus mogok di tempat antah berantah begini sih? Umpat Adrian sambil memukul setir kemudi dengan frustrasi. Ia mencoba memutar kunci kontak berkali-kali, berharap mesin canggih itu kembali menderu. Ayo dong, nyala. Jangan bikin malu hargamu yang miliaran. Gerutunya penuh emosi. Namun, mesin itu tetap diam membisu. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun teh yang menjawab kekesalannya. Dengan napas memburu menahan amarah, Adrian keluar dari mobil. Ia membuka jas mahalnya yang kini terasa seperti oven, melonggarkan dasi, dan menggulung lengan kemejanya. Panas matahari langsung menyengat kulitnya yang terawat. Ia membuka kap mesin, meski ia sama sekali buta soal mesin. Asap panas langsung menyembur ke wajahnya, membuatnya terbatuk-batuk. Hebat. Sempurna sekali nasibku hari ini, gumamnya sinis pada diri sendiri. Ia merogoh saku celana untuk mengambil ponsel, berharap bisa memanggil layanan derek VIP langganannya. Tapi harapan itu pupus seketika saat melihat layar ponselnya. Tidak ada sinyal? Yang benar saja. Adrian memandang sekeliling dengan putus asa. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan hijau kebun teh yang luas dan jalanan berbatu yang sepi. Tidak ada bengkel, tidak ada rumah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia lain. Ia terjebak sendirian, lapar, haus, dan gengsinya sebagai orang kaya perlahan mulai runtuh oleh keadaan. Di tengah kesunyian itu, ia benar-benar merasa kecil dan tak berdaya. Sebuah perasaan yang sangat asing bagi seorang penguasa bisnis seperti dirinya. Di tengah keputusasaan yang melanda, Adrian masih mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Ia berdiri tegak di samping pintu mobil, menyeka keringat yang terus mengucur di pelipis dengan sapu tangan sutra miliknya.
Matanya nanar menatap ujung jalan yang berkelok, berharap ada keajaiban berupa kendaraan lain yang melintas. Namun, 15 menit berlalu, jalanan itu tetap lengang. Yang terdengar hanyalah suara gesekan rantai sepeda tua yang berdecit pelan dari kejauhan. Adrian menajamkan pendengarannya. Benar saja, dari balik tikungan jalan yang menanjak, muncul sosok seorang gadis yang sedang berjalan kaki sambil menuntun sepeda ontel. Sepeda itu terlihat syarat muatan. Di bagian belakangnya terdapat 2 keranjang anyaman bambu besar yang ditumpuk, berisi buah stroberi segar yang merah merekah. Gadis itu tampak sedikit kepayahan mendorong sepedanya di jalanan yang tidak rata, namun wajahnya tetap terlihat tenang di balik kerudung sederhana yang ia kenakan. Melihat ada manusia lain, secercah harapan muncul di hati Adrian. Ia merapikan sedikit kerah kemejanya, berusaha terlihat seperti seorang eksekutif muda yang hanya sedang mengalami kesialan kecil, bukan pria kota yang tersesat tak berdaya. Saat gadis itu semakin dekat, Adrian melangkah maju dan mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat agar gadis itu berhenti. "Permisi, Nona. Maaf mengganggu waktunya sebentar," sapa Adrian dengan nada suara yang ia buat setenang dan sesopan mungkin, meski tenggorokannya terasa kering. Gadis itu, yang tak lain adalah Nisa, terkejut mendengar suara asing menyapanya. Ia segera menghentikan langkah dan memarkir standar sepedanya dengan hati-hati agar muatan stroberinya tidak tumpah. Ia menatap Adrian dengan tatapan heran, lalu beralih memandang mobil sedan mengkilap yang kap mesinnya masih terbuka lebar. Pemandangan itu sangat kontras. Seorang pria berpakaian rapi dengan sepatu pantofel mahal, berdiri di samping mobil mewah yang tampak tidak berdaya di tengah kebun teh. Iya mas? Ada yang bisa saya bantu?" jawab Nisa ramah, dengan logat Sunda yang terdengar halus dan santun di telinga. Adrian menghela napas lega karena gadis itu merespons dengan baik. "Begini, sepertinya mobil saya mengalami masalah mesin dan mati total. Boleh saya tahu, di mana letak bengkel mobil terdekat dari sini? Saya butuh montir secepatnya karena saya harus kembali ke Jakarta hari ini juga." Nisa tampak berpikir sejenak, keningnya sedikit berkerut. Ia memandang sekeliling jalanan sepi itu, lalu kembali menatap Adrian dengan sorot mata yang menyeratkan rasa kasihan. Jawaban yang keluar dari mulut Nisa selanjutnya adalah hal terakhir yang ingin didengar oleh Adrian saat itu. "Waduh, Mas, kalau bengkel mobil, di sekitar sini tidak ada. Bengkel yang paling dekat itu adanya di pusat kecamatan, jaraknya lumayan jauh, sekitar 10 km dari titik ini. Jalannya juga naik turun bukit. Mas, jelas Nisa apa adanya." Adrian terbelalak. 10 kilometer? Dengan kondisi mobil mati dan tidak ada sinyal telepon, itu sama saja dengan jarak antar benua baginya. 10 kilometer? Ulang Adrian dengan nada tidak percaya. Apa tidak ada bengkel kecil atau setidaknya seseorang yang mengerti mesin di desa terdekat? Nisa menggeleng pelan sambil tersenyum canggung. Di desa depan cuma ada bengkel motor punya Mas Asep. Itu pun biasanya jam segini Mas Asep sudah tutup kalau lagi musim panen, dia pasti lagi di kebun bantu keluarganya. Jadi, rasanya mustahil kalau Mas mau cari montir sekarang juga. Mendengar penjelasan itu, bahu Adrian lemas seketika. Wibawa yang sedari tadi ia coba pertahankan perlahan, runtuh digantikan oleh rasa bingung yang luar biasa. Ia terjebak di tempat yang indah namun menyiksa ini, tanpa solusi yang jelas di depan mata. Adrian melirik jam tangan bermerek yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Matahari perlahan mulai condong ke barat, mengubah warna langit menjadi semburat jingga. Bayangan pohon-pohon teh mulai memanjang, seolah memberi isyarat bahwa malam akan segera tiba. Hati Adrian semakin gelisah. Berjalan kaki sejauh 10 km dengan mengenakan sepatu pantofel kulit yang solnya tipis dan kaku jelas, bukan pilihan yang masuk akal. Belum lagi setelan jas mahalnya yang pasti akan rusak terkena debu dan keringat. Ia menatap jalanan berbatu di depannya dengan pandangan nanar. Tidak mungkin ia tidur di dalam mobil sempit ini, semalaman di tengah kebun yang gelap gulita. Bayangan tentang begal atau hewan liar mulai menghantui pikirannya yang sedang kalut. 10 kilometer itu jauh sekali. Nona, apa benar-benar tidak ada jalan lain? Atau mungkin ada ojek yang biasa lewat sini? Saya berani bayar berapa saja, asalkan saya bisa sampai ke kota atau setidaknya ke hotel terdekat. Tanya Adrian dengan nada mendesak, mencoba menawar nasib. Nisa tersenyum tipis,
Menyadari ketidaktahuan pria kota di hadapannya ini tentang kondisi desa. Ia menggeleng pelan sambil membetulkan letak kerudungnya yang sedikit tertiup angin. Nggak bisa, Mas. Di daerah sini jarang sekali ada kendaraan umum yang lewat kalau sudah sore begini. Ojek pangkalan juga biasanya mangkal di pasar bawah, jauh dari sini. Kalau Mas maksa jalan kaki, keburu gelap di jalan. Bahaya, Mas. Di sini kalau malam minim penerangan, jelas Nisa dengan sabar. Melihat wajah Adrian yang semakin pucat karena bingung, rasa iba di hati Nisa muncul. Meskipun pria ini terlihat sedikit sombong dengan gaya bicaranya yang kaku, Nisa tidak tega membiarkan seseorang terlantar begitu saja di kampung halamannya. Begini saja, Mas, ucap Nisa ragu-ragu, takut tawarannya dianggap tidak sopan atau lancang. Kebetulan rumah orang tua saya dekat dari sini, cuma di balik bukit kecil itu. Kalau Mas tidak keberatan, Mas bisa istirahat dulu di sana. Numpang salat atau minum teh hangat sambil meluruskan kaki. Nanti kalau sinyal sudah bagus, Mas bisa coba telepon derek. Atau kalau terpaksa, Mas bisa menginap semalam sampai besok pagi. Adrian terdiam. Tawaran itu terdengar sangat asing baginya. Menginap di rumah orang asing? Di desa terpencil? Itu sangat berisiko menurut standar keamanan hidupnya selama ini. Namun, saat ia melihat sekeliling yang semakin sepi dan langit yang semakin gelap, logika bertahan hidupnya mengambil alih. Egonya harus mengalah pada realitas. Apa tidak merepotkan? Saya tidak mau mengganggu keluarga kamu, tanya Adrian. Kali ini suaranya terdengar lebih merendah. Insyaallah tidak, Mas. Abah dan Ambu pasti senang ada tamu. Daripada Mas sendirian di sini, mending ikut saya. Mobilnya ditinggal di sini aman kok. Warga sini nggak ada yang berani macam-macam, jawab Nisa meyakinkan. Adrian menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat di pundaknya. Ia mengunci pintu mobilnya rapat-rapat, lalu memandang Nisa. Baiklah. Saya terima tawaran kamu. Terima kasih banyak, ucap Adrian. Maka, pemandangan sore itu sungguh kontras. Seorang CEO perusahaan raksasa dengan pakaian necis, berjalan tertatih-tatih mengikuti langkah seorang gadis desa yang mendorong sepeda tua penuh stroberi, menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah panggung sederhana yang akan mengubah takdirnya. Perjalanan singkat menuju rumah orang tua Nisa terasa begitu panjang bagi Adrian. Sepatu kulit mahalnya kini terlapisi debu tebal, dan kemeja putihnya tak lagi serapi saat ia meninggalkan kantor tadi pagi. Di ujung jalan setapak, sebuah rumah panggung sederhana berdinding bilik bambu berdiri menyambut mereka. Halamannya bersih, dikelilingi tanaman bunga liar dan jemuran cengkeh yang aromanya khas menyegarkan hidung. Tidak ada pagar tinggi atau kamera pengawas canggih seperti di hunian Adrian, hanya keramahan alam yang terbuka. Seorang pria parubaya dengan peci hitam yang warnanya sudah memudar dan kain sarung yang melilit di pinggang, tampak berdiri di beranda rumah. Itu adalah Abah, ayah Nisa. Wajahnya teduh dengan guratan keriput yang memancarkan ketegasan sekaligus kehangatan khas orang tua di desa. Melihat putrinya pulang membawa seorang laki-laki asing yang tampak berantakan namun berpakaian rapi, kening Abah berkerut penuh tanya. Assalamualaikum, Bah. Nisa pulang? Salam Nisa sambil mencium tangan ayahnya dengan takzim. Waalaikumsalam. Neng, siapa ini? Tumben bawa tamu, kasep pisan, ganteng sekali, tapi kok mukanya pucat begitu? Tanya Abah dengan logat Sunda yang kental, matanya menyelidik ke arah Adrian dari ujung kaki hingga ujung kepala. Nisa buru-buru menjelaskan. Ini Mas siapa tadi namanya? Mobilnya mogok di jalan simpang, Bah. Kasihan kalau ditinggal sendirian di sana, jadi Nisa aja kesini buat istirahat. Saya Adrian, Pak, jawab Adrian cepat sambil mengulurkan tangan, mencoba bersikap sopan meski ia merasa sangat canggung di lingkungan yang asing ini. Abah menyambut jabat tangan itu dengan genggaman yang kuat dan kasar, tangan seorang pekerja keras. Oh alah, Mas Adrian. Kasihan pisan atuh, Jang. Mobil bos mogok ya di jalan jelek begitu? Kamu pasti takut banget dimarahin majikan ya sampai keringatan dingin begitu. Adrian tertegun sejenak mendengar pertanyaan polos Abah. Majikan? Mobil bos? Otak bisnis Adrian berputar cepat. Jika ia mengaku sebagai pemilik mobil mewah itu dan mengatakan bahwa ia adalah CEO perusahaan besar, bisa jadi suasana akan berubah canggung. Atau lebih buruk lagi,
Prasangka buruk Adrian sebagai orang kota muncul. Ia takut dimanfaatkan atau dipalak harga selangit untuk biaya menginap dan makanan. Menjadi orang biasa sepertinya pilihan yang lebih aman saat ini. Adrian menelan ludahnya, lalu mengangguk pelan dengan wajah yang ia buat seolah-olah sedang menanggung beban berat. Iya, Pak. Betul sekali. Saya cuma sopir baru. Ini hari pertama saya bawa mobil mahal itu keluar kota, malah mogok. Saya takut sekali kalau sampai dipecat bos gara-gara ini. Mendengar pengakuan itu, tatapan Abah berubah menjadi sangat iba. Ia menepuk-nepuk bahu Adrian dengan akrab, seolah merasakan penderitaan sesama orang kecil yang bekerja pada orang kaya. Sing sabar ya, Jang. Namanya juga musibah, nggak ada yang tahu. Tenang saja, orang kaya MAH duitnya banyak. Mobil rusak sedikit nggak bakal bikin mereka miskin. Yang penting kamu sehat. Ayo, masuk dulu. Jangan bengong di luar, pamali mau maghrib. Nanti Nisa buatkan teh hangat biar tenang pikiranmu. Nisa, yang berdiri di samping mereka, sempat melirik Adrian dengan tatapan geli. Ia tahu mobil itu terlalu mewah untuk dibawa seorang sopir yang penampilannya sehalus Adrian, tapi ia memilih diam. Ia berbisik pelan saat Adrian melintas di dekatnya, "Tenang saja Mas Sopir, nanti kita cari montir desa besok biar Mas nggak kena marah bosnya. Akting Mas lumayan juga." Adrian hanya bisa tersenyum kecut. Kini, ia resmi terjebak dalam perannya sendiri. Seorang CEO yang menyamar menjadi sopir demi keamanan dan kenyamanan di sebuah desa terpencil. Selepas salat maghrib, suasana di rumah panggung itu berubah menjadi sangat hangat. Aroma masakan yang menggugah selera menyeruak dari arah dapur, membuat perut Adrian yang sedari siang belum diisi berbunyi nyaring tanpa bisa diajak kompromi. Di ruang tengah, sebuah tikar pandan sederhana telah digelar. Tidak ada meja makan marmer atau kursi empuk seperti yang biasa Adrian temui di apartemen mewahnya. Di sini, semua orang duduk bersila di lantai, mengelilingi hidangan yang tersaji di atas nampan besar. Menu malam itu sungguh sederhana, namun justru terlihat sangat istimewa. Ada nasi liwet hangat yang masih mengepulkan asap, ikan asin peda yang digoreng kering, tahu dan tempe goreng, lalapan segar yang baru petik, serta sambal terasi dadakan yang warnanya merah menyala menggoda iman. Bagi Abah dan Nisa, ini adalah menu sehari-hari. Namun bagi Adrian yang terbiasa dengan steak daging impor atau pasta truffle, pemandangan ini adalah kultur baru yang mengejutkan. Ayo, Jang Adrian, jangan malu-malu. Makan seadanya ya, maklum orang kampung MAH menunya cuma begini, ajak Abah dengan ramah sambil menyiduk nasi ke piring kaleng untuk tamunya. Adrian menerima piring itu dengan canggung. Matanya mencari-cari sesuatu di sekitar nampan. Sendok, garpu, atau setidaknya pisau makan. Tapi nihil. Abah dan Ambu sudah mulai menyantap makanan mereka dengan lahap menggunakan tangan telanjang. Adrian menelan ludah. Ia belum pernah makan nasi langsung menggunakan tangan seumur hidupnya. Demi menghormati tuan rumah, ia mencoba menirukan gerakan Abah. Ia mengambil sedikit nasi, mencoba menyatukannya dengan potongan ikan asin, lalu mengangkatnya ke mulut. Namun, karena tidak terbiasa, nasi itu berhamburan jatuh kembali ke piring sebelum sampai ke mulutnya. Wajah Adrian memerah pada menahan malu. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar makan. Melihat tingkah kaku tamunya, Nisa tidak bisa menahan tawa kecilnya. Ia meletakkan gelas teh yang sedang ia pegang dan bergeser sedikit mendekati Adrian. Senyum geli namun manis tersungging di bibirnya. "Mas Sopir, makannya jangan kaku begitu dong. Kalau tegang, nasinya juga nggak mau masuk," goda Nisa lembut. "Sini saya ajarin. Pakai ujung jari, dikumpulkan nasinya, dipadatkan sedikit biar nggak ambiar, terus didorong pakai ibu jari. Begini loh." Nisa dengan cekatan mempraktikkan caranya. Tanpa sadar, karena melihat Adrian yang masih kesulitan dengan nasi yang panas, tangan Nisa bergerak refleks. Ia mengambil sejuput nasi dengan lauk ikan asin, meniupnya pelan-pelan agar uap panasnya hilang, lalu menyodorkannya ke arah Adrian. "Nih, coba lagi. Pelan-pelan, Mas. Jangan buru-buru," ucap Nisa spontan, seolah sedang mengajari murid SD di sekolahnya. Adrian tertegun. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik. Ia menatap wajah Nisa yang sedang meniup nasi itu dengan jarak yang cukup dekat. Ada ketulusan yang murni di sana,
Sebuah perhatian kecil yang tidak pernah ia dapatkan dari wanita-wanita sosialita yang selama ini mengejarnya hanya karena harta. Jantung Adrian berdegup kencang. Kali ini bukan karena takut ketahuan menyamar, tapi karena desiran halus yang menyusup ke dalam hatinya. "Terima kasih, Nisa," ucap Adrian lirih, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia akhirnya berhasil menyuap nasi itu ke mulutnya. Dan anehnya, malam itu, rasa ikan asin dan sambal terasi di rumah panggung sederhana itu terasa jauh lebih nikmat dibandingkan hidangan bintang 5 manapun yang pernah ia cicipi. Makan malam telah usai, namun Adrian merasa matanya enggan terpejam. Mungkin karena udara pegunungan yang terlalu dingin menusuk tulang, atau mungkin karena suara orkestra alam, jangkrik dan kodok, yang terlalu bising bagi telinganya yang terbiasa dengan kesunyian kedap suara di apartemen lantai 30. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar tamu kecil yang disediakan Abah, mencari sedikit udara segar. Di teras depan rumah, atau yang biasa disebut bel-bel, Adrian menemukan Nisa sedang duduk bersila menghadap meja kecil. Hanya diterangi cahaya lampu bohlam kuning yang temaram, gadis itu tampak serius mencoret-coret tumpukan buku tulis tipis. Angin malam yang berhembus pelan memainkan ujung kerudungnya. Adrian melangkah pelan, ragu sejenak, lalu memutuskan untuk duduk di ujung bel-bel, menjaga jarak sopan. Langit di atas mereka terlihat bersih luar biasa. Tanpa polusi cahaya kota, ribuan bintang tampak bertaburan seperti debu berlian yang dilemparkan ke kanvas hitam pekat. Pemandangan yang mahal, pikir Adrian. Jauh lebih indah dari pemandangan lampu gedung pencakar langit yang biasa ia banggakan. "Belum tidur, Nisa?" tanya Adrian memecah keheningan. Nisa menoleh sedikit, lalu tersenyum simpul melihat tamunya ikut bergabung. Mas Adrian." "Belum, Mas. Ini lagi ngoreksi tugas anak-anak. Biasalah, besok pagi harus dibagikan. Mas sendiri kenapa nggak tidur? Nyamuknya ganas ya?" Adrian terkekeh pelan, menyadari betapa konyolnya alasan ia tidak bisa tidur. "Sedikit. Tapi udaranya enak. Segar. Kamu guru di sini?" tanyanya sambil menunjuk tumpukan buku di meja. "Iya, guru honorer di SD Impres seberang sungai. Gajinya memang gak seberapa, Mas. Sering telat pula cairnya," jawab Nisa santai tanpa beban, kembali menekuni pekerjaannya. Adrian mengerutkan kening. Insting bisnisnya langsung bekerja. Kalau gajinya kecil dan telat, kenapa bertahan? Kenapa nggak coba cari kerja di kota? Jadi admin atau buruh pabrik mungkin gajinya lebih pasti. Sayangkan, kamu masih muda. Nisa meletakkan pulpennya, lalu menatap Adrian dengan tatapan teduh namun tajam. Tatapan yang membuat Adrian merasa kecil. "Uang memang penting, Mas. Saya juga butuh uang." Tapi melihat anak-anak petani yang tadinya nggak tahu huruf A sampai Z, terus tiba-tiba lancar baca tulis. Itu rasanya wah, mahal banget, Mas. Rasa senangnya itu nggak bisa dibeli pakai gaji kantoran. Mas sopir mana paham, kan tiap hari kerjanya cuma lihat aspal jalanan, macet, sama klakson. Adrian terdiam mendengar jawaban itu. Sindiran halus Nisa tentang Mas sopir justru menohok ulu hatinya sebagai seorang CEO. Selama ini hidupnya hanya berisi target kuartal, grafik saham, dan efisiensi anggaran. Ia kaya raya, tapi kapan terakhir kali ia merasa sebahagia Nisa hanya karena hal sederhana? "Iya, kamu benar," ucap Adrian pelan, tanpa sadar mengubah kata ganti dirinya menjadi lebih akrab. Aku memang gak paham. Hidupku isinya cuma target dan angka. Ternyata itu membosankan ya? Kosong." Nisa menatap Adrian heran. "Kok Mas ngomongnya jadi mellow gitu? Emang Mas dikejar target setoran sama bosnya? Yang sabar ya, Mas. Hidup MAH dinikmati aja, disyukuri. Tuh, lihat bintang. Bagus kan? Gratis lagi." Adrian mendongak menatap langit lagi. Malam itu, di atas bel-bel bambu yang keras, ditemani gadis desa yang menganggapnya sopir rendahan, Adrian merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang tidak pernah ia temukan di kursi empuk ruang kerjanya. Kicauan burung dan udara dingin yang menusuk tulang membangunkan Adrian lebih pagi dari biasanya. Jam dinding tua di ruang tengah baru menunjukkan pukul 5:30, namun kehidupan di rumah panggung itu sudah berdenyut. Adrian melipat selimut tipisnya dan berjalan keluar menuju halaman belakang.
Pemandangan di sana membuatnya terpaku sejenak. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan tanah, dan di tengah hamparan hijau itu, Nisa sudah sibuk dengan caping bambu di kepalanya, memanen stroberi yang buahnya tampak merah menyala kontras dengan daun yang basah oleh embun. Merasa tidak enak hati jika hanya duduk diam menunggu montir datang, Adrian memutuskan untuk menghampiri. Ia menggulung lengan kemejanya yang sudah kusut, mencoba menawarkan bantuan. Rajin sekali pagi-pagi sudah di kebun. Boleh aku bantu? Sapa Adrian, mencoba terdengar santai meski ia sama sekali tidak punya pengalaman bertani. Nisa menoleh, sedikit terkejut melihat tamunya sudah bangun. Mas Adrian. Kirain orang kota bangunnya siang kalau nggak ada alarm. Boleh saja kalau mau bantu, tapi hati-hati ya, Mas. Stroberi ini manja, gampang rusak. Adrian mengangguk percaya diri. Hanya memetik buah. Apa susahnya? Pikirnya. Ia pun berjongkok di samping bedengan tanaman, meniru gerakan Nisa. Ia melihat buah stroberi yang besar, lalu dengan semangat ia menariknya. Namun, karena tenaganya terlalu kuat dan gerakannya kasar, buah itu terlepas bersama tangkainya yang patah, dan daging buahnya sedikit memar karena tekanan jarinya. Melihat itu, Nisa langsung memekik pelan. Aduh, Mas, jangan ditarik paksa begitu. Lihat tuh, buahnya jadi bonyok. Kalau begini nggak laku dijual ke pengepul. Adrian tersentak kaget, memandangi stroberi malang di tangannya dengan rasa bersalah. Maaf, Nisa. Aku nggak biasa. Terus harusnya bagaimana? Nisa menghela napas, lalu tersenyum geli melihat ekspresi panik di wajah pria dewasa itu. Ia mendekat, lalu tanpa ragu memegang pergelangan tangan Adrian untuk menuntun gerakannya. Jarak mereka kini begitu dekat, hingga aroma sabun mandi Nisa yang segar tercium samar oleh Adrian. Pegang tangkainya di sini, Mas. Terus petiknya pakai perasaan. Jangan diremas. Anggap aja Mas lagi megang tangan pacar Mas. Harus lembut, penuh kasih sayang, biar nggak sakit. Ujar Nisa memberikan perumpamaan asal, sambil fokus mengarahkan jari-jari Adrian. Mendengar ucapan itu, Adrian tidak langsung menarik tangannya. Ia justru menatap wajah Nisa yang serius namun polos itu lekat-lekat. Suasana kebun teh yang hening membuat momen itu terasa begitu intim. Masalahnya, ucap Adrian lirih, membuat Nisa mendongak menatap matanya. Aku belum pernah memegang tangan pacar selembut ini sebelumnya. Ucapan itu meluncur begitu saja, jujur dari hati Adrian. Nisa terpaku. Kata-kata itu sederhana, tapi tatapan mata Adrian yang dalam membuat pipi Nisa seketika memerah padam, semerah stroberi di tangannya. Gadis yang biasanya ceplas-ceplos itu mendadak kehilangan kata-kata. Salah tingkah, Nisa buru-buru melepaskan tangan Adrian dan berdiri. Ih, Mas Adrian bisa aja gombalnya pagi-pagi. Udah Mas petik yang sebelah sana aja. Jangan deket-deket, nanti stroberinya ikut demam. Seru Nisa sambil buru-buru pindah ke bedengan lain, menyembunyikan wajahnya yang tersipu malu. Adrian hanya tersenyum kecil melihat tingkah lucu itu, merasakan kehangatan aneh menjalar di dadanya. Matahari sudah semakin tinggi ketika suara deru motor tua terdengar memasuki halaman rumah Abah. Itu adalah Mas Asep, montir desa yang ditunggu-tunggu. Dengan membawa kotak perkakas yang terlihat kusam, Mas Asep langsung memeriksa mobil Adrian yang teronggok bisu. Setelah 10 menit berkutat dengan kap mesin yang terbuka, Mas Asep menggelengkan kepalanya perlahan sambil mengelap tangan yang berlumuran oli ke kain lap kotor. Waduh, Mas, ini sih bukan rusak ringan. Ada komponen elektrik yang kebakar, mungkin karena dipaksa jalan pas mesin panas. Saya nggak punya alatnya di sini, harus pesan dulu ke kota. Paling cepat barangnya sampai besok sore. Jelas Mas Asep dengan nada menyesal. Adrian menghela napas panjang. Itu artinya ia harus tertahan 1 hari lagi di desa ini. Namun, belum sempat Adrian menjawab, ketenangan siang itu terusik oleh suara raungan sepeda motor lain yang datang dengan kasar. 2 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit lusuh turun dari motor, tanpa mematikan mesin, membuat bising telinga. Mereka berjalan angkuh menuju beranda tempat Abah sedang duduk menemani Adrian. Itu adalah penagih utang keliling alias rentenir yang kerap mencekik petani desa dengan bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Abah, mana janji bayar utang pupuk bulan lalu?
Jangan alasan gagal panen terus. Bunga pinjaman kamu sudah numpuk, tahu? Bentak salah satu pria itu dengan suara menggelegar, membuat Abah gemetar ketakutan dan menunduk malu di hadapan tamunya. Nisa yang sedang menyuguhkan kopi untuk Mas Asep langsung berlari menghampiri ayahnya. Bang, tolong bicaranya yang sopan. Abah kan sudah bilang, tunggu panen raya minggu depan. Kami pasti bayar kok. Bela Nisa dengan suara bergetar namun berani. Halah, janji mulu. Kalau nggak ada duit, motor butut ini atau sertifikat tanah kami ambil. Si penagih utang hendak menepis tangan Nisa yang menghalanginya. Melihat Nisa diperlakukan kasar dan Abah yang dipermalukan di rumahnya sendiri, darah Adrian mendidih. Sisi kepemimpinannya yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat direksi seketika mengambil alih. Lupa akan samarannya sebagai sopir, Adrian bangkit berdiri. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya tepat di antara Nisa dan preman itu. Tatapan matanya tajam, dingin, dan penuh intimidasi. Sebuah tatapan yang biasa membuat manajer senior di kantornya menunduk takut. Turunkan tanganmu, ucap Adrian datar, namun nadanya begitu menusuk dan penuh perintah. Preman itu terhenti, kaget melihat pria asing yang berpakaian kemeja, meski kusut, tapi memancarkan aura wibawa yang kuat. Siapa lu? Mau jadi pahlawan kesiangan? Minggir, ini urusan utang. Berapa sisa utang bapak ini? Tanya Adrian tanpa mempedulikan ancaman itu. 5 juta. Termasuk bunga. Emang lu punya duit segitu? Tampang doang gaya, cibir si preman. Tanpa banyak bicara, Adrian melepas jam tangan chronograph buatan Swiss yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan edisi terbatas yang harganya bisa membeli rumah sederhana di desa itu. Ia menyodorkan jam itu ke hadapan si penagih utang. Bawa ini. Jam ini asli, bersertifikat. Kalau kamu jual ke toko emas di kota, harganya 10 kali lipat dari utang Abah. Anggap utangnya lunas, dan jangan pernah injakan kaki kotor kalian di halaman rumah ini lagi dengan cara kasar, kata Adrian tegas. Preman itu melongo melihat kilauan jam tangan mewah tersebut. Meski bodoh, ia tahu barang mahal saat melihatnya. Dengan tangan gemetar karena gugup menghadapi aura Adrian, ia menyambar jam itu. Ok, awas kalau ini palsu. Ancamnya ragu, lalu buru-buru pergi menarik gas motornya, meninggalkan debu. Suasana kembali hening. Abah menatap Adrian dengan mulut ternganga, sementara Nisa memandang punggung Adrian dengan tatapan yang sama sekali baru. Di matanya saat ini, Adrian bukan lagi sekadar mas sopir yang manja dan konyol, melainkan sosok pelindung yang gagah berani. Jantung Nisa berdetak tidak karuan, kali ini bukan karena takut, tapi karena kekaguman yang mulai tumbuh menjadi rasa yang lain. Sore itu, langit di atas perkebunan teh Ciwidey seolah mengerti suasana hati dua manusia yang sedang dilanda kebimbangan. Semburat warna jingga kemerahan mulai melukis cakrawala, menandakan senja akan segera turun. Di halaman rumah Abah, suara deru halus mesin mobil sedan sport milik Adrian terdengar kontras dengan suara alam pedesaan. Berkat kerja keras Mas Asep yang lembur sejak pagi buta dan keberuntungannya mendapatkan suku cadang kanibalan dari kota kecamatan Kuda Besi, Adrian akhirnya sembuh total. Adrian berdiri di samping pintu pengemudi, memandangi mobilnya yang kini sudah bersih mengkilap, karena sempat dicuci oleh Abah sebagai tanda terima kasih. Seharusnya, Adrian merasa lega. Seharusnya, ia tidak sabar untuk segera menekan pedal gas dan kembali ke kehidupan nyatanya yang penuh kemewahan di Jakarta. Tapi anehnya, kakinya terasa begitu berat, seolah ada akar tak kasat mata yang menahannya untuk tetap berpijak di tanah merah berdebu itu. Ia melihat Mas Asep yang sedang membereskan perkakasnya dengan wajah puas. Tanpa sepengetahuan Nisa dan Abah, Adrian diam-diam telah menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu berwarna merah ke dalam saku baju montir desa itu, jumlah yang jauh lebih besar dari tarif normal. Sudah beres semua, Mas. Mesinnya sudah adem, kelistrikan aman. Tapi ingat, jangan dipaksa ngebut di jalanan berlubang lagi ya, pesan Mas Asep sambil menyeka oli di tangannya, lalu pamit undur diri. Kini, tinggallah Adrian berhadapan dengan Nisa. Gadis itu berdiri mematung beberapa langkah di hadapannya, memainkan ujung kerudungnya dengan jari-jarinya yang lentik. Kebiasaan kecil yang kini Adrian tahu adalah tanda bahwa Nisa sedang gugup atau sedih. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan sedikit anak rambut Nisa,
menciptakan pemandangan yang akan selalu terekam dalam memori Adrian. Mobilnya sudah sehat, Mas, ucap Nisa memecah keheningan. Suaranya terdengar sedikit serak namun ia paksakan untuk ceria. Hati-hati di jalannya, jangan melamun lagi waktu nyetir. Kasihan kalau bosnya Mas nanti marah-marah lagi karena sopirnya telat pulang. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya karena tertahan rasa sesak. Ia melangkah maju satu langkah, menatap lekat-lekat ke dalam manik mata gadis desa yang telah memporak-porandakan logikanya hanya dalam waktu 2 hari. Terima kasih, Nisa, ucap Adrian lembut, suaranya dalam dan tulus. Terima kasih untuk tumpangan rumahnya, untuk nasi liwetnya yang enak, dan untuk pelajaran memetik stroberinya. Aku tidak akan melupakan 2 hari ini seumur hidupku. Nisa tertunduk malu, menyembunyikan semburat merah di pipinya. Ah, Mas bisa saja. Kami cuma memberi apa yang ada. Maaf kalau jamuan kami kurang layak buat orang kota seperti Mas. Lebih dari layak, potong Adrian cepat. Justru aku yang banyak merepotkan. Dan soal jam tangan itu, sampaikan maafku pada Abah kalau beliau merasa tidak enak. Katakan padanya, jam itu tidak ada harganya dibandingkan harga diri dan keselamatan keluarga kalian. Adrian menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat perpisahan yang sebenarnya enggan ia ucapkan. Nisa, dengar kalau suatu hari nanti aku kembali lagi ke sini, apa kamu masih mau membukakan pintu untuk orang asing yang pernah salah jalan ini? Nisa mengangkat wajahnya, menatap Adrian dengan binar mata yang berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil menyunggingkan senyum manis yang menenangkan. Pintu rumah Abah selalu terbuka buat siapa saja yang berniat baik, Mas. Apalagi buat Mas sopir yang sudah bantu kami lawan preman. Mainlah ke sini lagi kalau Mas libur kerja. Asal janji, jangan nyasar lagi ya. Adrian mengangguk mantap. Aku janji. Aku akan kembali, Nisa. Dan saat aku kembali nanti, aku pastikan aku tidak akan tersesat lagi. Dengan berat hati, Adrian membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam kabin yang dingin dan beraroma kulit mewah. Namun, aroma itu kini terasa asing dibandingkan aroma tanah basah dan kebun teh. Ia menyalakan mesin, melambaikan tangan terakhir kali pada Nisa dan Abah yang berdiri di teras, lalu perlahan melajukan mobilnya menjauh. Di kaca spion, Adrian terus menatap sosok Nisa yang semakin mengecil dan akhirnya hilang di balik tikungan jalan. Ia meninggalkan separuh hatinya di sana, di kaki gunung yang dingin itu. Dalam diam, sang CEO bersumpah pada dirinya sendiri, ini bukan perpisahan. Ini adalah jeda sebelum aku menjemputmu dengan caraku yang sebenarnya. Kembali ke Jakarta terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Adrian. Suara orkestra alam berupa jangkrik dan desiran angin sejuk pegunungan, kini berganti paksa dengan deru pendingin ruangan sentral yang berdengung monoton dan hiruk-pikuk klakson kemacetan ibu kota. Adrian duduk di kursi kulit mahalnya di lantai teratas gedung pencakar langit Pratama Group. Pemandangan di balik dinding kaca ruangannya sungguh megah, hutan beton Jakarta yang angkuh berdiri menantang langit kelabu. Namun bagi Adrian, semua kemewahan yang dulu ia banggakan ini sekarang terasa hampa, dingin, dan tidak bernyawa. Sudah 3 hari ia kembali memimpin perusahaan, namun raganya seolah hanya cangkang kosong. Pikirannya tertinggal ratusan kilometer jauhnya, di sebuah teras rumah panggung sederhana di kaki gunung. Tumpukan dokumen kontrak bernilai miliaran, grafik saham yang naik turun, dan proposal proyek properti menumpuk tinggi di meja kayu jatinya, tak tersentuh sama sekali. Pak Adrian? Pak? Suara sekretarisnya yang ragu-ragu menyentak lamunan Adrian. Pria itu tersadar, mendapati dirinya sedang melamun sambil memandangi sepotong kue tart yang disajikan sebagai camilan sore. Di atas kue itu, bertengger sebuah stroberi merah kecil. Ya? Ada apa? Tanya Adrian sedikit gugup, berusaha keras mengembalikan wibawanya yang sempat hilang. Maaf Pak, dari tadi saya panggil Bapak tidak menyahut. Bapak senyum-senyum sendiri melihat kue itu. Dewan Direksi sudah menunggu keputusan Bapak soal anggaran bulan depan. Apakah Bapak setuju dengan grafiknya? Tanya sekretaris itu dengan wajah bingung. Ia belum pernah melihat bosnya yang biasanya sedingin es dan setajam elang, kini terlihat linglung seperti remaja yang sedang dimabuk asmara. Adrian menghela napas panjang, lalu melemparkan pulpen mahalnya ke atas meja dengan kasar. Grafik keuntungan yang biasanya memacu adrenalinnya,
kini terlihat hanya seperti garis-garis tak bermakna. Ia merasa muak dengan semua kepalsuan angka-angka ini. Batalkan rapat sore ini. Saya tidak bisa fokus. Perintah Adrian tiba-tiba sambil berdiri dan berjalan menuju jendela kaca besar, memunggungi sekretarisnya. Tapi Pak, ini rapat penting dengan investor asing. Kalau dibatalkan mendadak. Bantah sekretarisnya panik. Saya bilang batalkan. Geser ke minggu depan. Dan satu lagi, Adrian berbalik badan, wajahnya serius namun sorot matanya menerawang jauh, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tolong kamu cari informasi sekarang juga. Apakah hotel cabang kita yang di Bandung masih mencari pemasok buah-buahan segar? Saya mau laporan lengkapnya besok pagi di meja saya. Baik, Pak. Akan saya kerjakan, jawab sekretaris itu terbata-bata lalu buru-buru keluar ruangan, takut terkena imbas suasana hati bosnya yang sedang tidak menentu. Sepeninggal sekretarisnya, Adrian kembali menatap nanar ke arah stroberi di atas kue itu. Ia merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kertas kusam yang sudah lecek. Itu adalah bon bengkel Mas Asep yang diam-diam ia simpan. Bukan karena nominal harganya, tapi karena di pojok kertas itu, ada tulisan tangan Nisa yang menuliskan alamat bengkel dengan rapi. Nisa. Gumam Adrian lirih, menyebut nama itu seperti sebuah doa. Rasa rindu itu menyiksanya perlahan tapi pasti. Ia rindu pada nasi liwet yang hangat, rindu pada omelan Nisa soal cara memetik stroberi, dan rindu pada tatapan mata tulus yang tidak memandangnya sebagai mesin pencetak uang. Di puncak menara gadingnya, sang CEO akhirnya menyadari satu hal fatal. Ia telah jatuh cinta setengah mati pada gadis desa yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan Adrian tahu, ia harus melakukan sesuatu, atau ia akan gila karena rindu ini. Semesta sepertinya mendengar rindu yang tertahan di hati Adrian, atau mungkin ini adalah cara takdir untuk menguji kejujuran yang sempat tertunda. Seminggu setelah Adrian kembali ke Jakarta, sebuah instruksi khusus turun dari kantor pusat ke manajemen Grand Pratama Hotel, salah satu hotel bintang 5 termewah di pusat kota Bandung, yang merupakan aset kebanggaan perusahaan Adrian. Agenda hari itu sangat spesifik. Penandatanganan kontrak kerjasama eksklusif dengan para pemasok bahan baku lokal. Adrian yang biasanya tidak pernah turun tangan untuk urusan operasional hotel yang dianggapnya remeh, hari itu bersikeras untuk hadir langsung memimpin rapat. Di sisi lain, Nisa berdiri dengan gugup di lobi hotel yang lantainya terbuat dari marmer Italia mengkilap. Ia datang mewakili koperasi tani desanya setelah menerima undangan mendadak yang mengatakan bahwa stroberi dari desa mereka diminati oleh hotel besar. Nisa mengenakan batik terbaik yang ia miliki, merapikan kerudungnya berkali-kali, namun tetap merasa sangat kecil di tengah kemegahan pilar-pilar raksasa dan lampu gantung kristal yang menyilaukan mata. Ia memeluk erat map proposalnya ke dada, mencoba menguatkan hati dan menenangkan degup jantungnya yang berpacu cepat. Silakan masuk, Bu Nisa. Bapak CEO sudah menunggu di dalam untuk presentasi final. Ucap seorang staf wanita berpakaian rapi sambil membukakan pintu ganda ruang pertemuan VVIP yang berat. Nisa mengangguk pelan, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu terasa dingin, harum aromaterapi mewah, dan sangat hening. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati solid, duduk seorang pria yang sedang membelakangi pintu. Pria itu tampak sibuk memandang ke arah jendela besar yang menampilkan panorama kota Bandung dari ketinggian, seolah sedang menanti sesuatu. Selamat pagi, Pak. Maaf saya sedikit terlambat karena macet di jalan. Saya Nisa dari Koperasi Tani Ciwidey, sapa Nisa dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup, berusaha tetap profesional. Kursi kebesaran berlapis kulit itu berputar perlahan. Saat sosok pria itu berbalik sepenuhnya dan wajahnya tertimpa cahaya lampu ruangan, waktu seolah berhenti berdetak bagi Nisa. Oksigen di paru-parunya mendadak terasa hilang. Map proposal di pelukannya terlepas dari tangan yang lemas dan meluncur jatuh ke lantai karpet. Mata Nisa membelalak lebar, mulutnya terkunci rapat karena syok yang luar biasa. Pria di hadapannya itu mengenakan setelan jas navy buatan desainer ternama yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya tertata rapi dengan gaya pomade klimis, dan aura kekuasaan yang begitu kuat memancar darinya. Sangat berbeda dengan ingatan Nisa, namun wajah itu tidak mungkin salah. Itu adalah wajah pria yang seminggu lalu makan nasi liwet pakai tangan dengan belepotan di rumah panggungnya. Itu adalah pria yang ia ajari memetik stroberi dengan penuh tawa. Mas. Sopir,
Desis Nisa nyaris tak terdengar, suaranya tercekat di tenggorokan, antara percaya dan tidak. Adrian berdiri dari kursinya dengan gerakan tenang namun sorot matanya memancarkan rasa bersalah. Ia melangkah mendekati Nisa, mengabaikan staf-staf lain yang tampak bingung melihat reaksi tamu mereka yang pucat pasi. "Halo, Nisa. Selamat datang," sapa Adrian lembut. Tidak ada nada sombong di sana, hanya ada kerinduan yang tertahan. "Pak Adrian, perkenalkan ini Bu Nisa perwakilan petani yang Bapak minta." Setelah manajer hotel dengan sigap memperkenalkan, sama sekali tidak menyadari drama batin yang sedang terjadi di antara bos besarnya dan gadis desa itu. "Saya tahu," potong Adrian cepat tanpa mengalihkan pandangannya sedikitpun dari manik mata Nisa yang mulai berkaca-kaca. "Kalian semua, tolong tinggalkan ruangan ini. Saya ingin bicara empat mata dengan mitra bisnis saya." Suara klik pelan dari pintu yang tertutup rapat, seolah menjadi palu hakim yang memvonis suasana di dalam ruangan itu. Kini, hanya tersisa Adrian dan Nisa dalam keheningan yang mencekam. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa semakin menusuk kulit, namun tidak sebanding dengan rasa dingin yang merambat di hati Nisa. Gadis itu masih berdiri mematung di tempatnya, menatap sosok gagah di depannya dengan pandangan nanar yang sulit diartikan. Otak cerdas Nisa dengan cepat menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini terasa janggal. Mobil sedan mewah yang mogok, jam tangan seharga rumah yang diberikan begitu saja pada preman, sikap canggung saat makan menggunakan tangan, dan cara bicaranya yang penuh kuasa. Semuanya masuk akal sekarang. Pria ini bukan sopir yang malang. Pria ini adalah raja yang sedang menyamar menjadi rakyat jelata, mungkin untuk menertawakan kemiskinan mereka. Jadi, suara Nisa terdengar parau, memecah keheningan. Ia berusaha keras menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya agar tidak tumpah. "Selama ini Mas anggap apa kami di desa? Tontonan? Atau sekadar hiburan buat orang kaya yang lagi bosan dengan hidup mewahnya?" Adrian tersentak mendengar nada bicara Nisa yang tajam. Ia melangkah maju, tangannya terulur ingin meraih bahu gadis itu, tapi Nisa mundur selangkah dengan tatapan terluka, membuat Adrian menghentikan langkahnya di udara. "Nisa, tolong dengarkan aku dulu. Aku sama sekali nggak bermaksud mempermainkan kamu atau Abah. Situasinya waktu itu sangat rumit. Adrian mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terasa kaku dan tidak berdaya. "Situasi apa, Pak Adrian?" potong Nisa dengan penekanan pada panggilan formal itu, sebuah tembok pemisah kokoh yang sengaja ia bangun detik itu juga. "Situasi di mana Bapak takut kami memalak Bapak kalau tahu Bapak kaya raya? Atau Bapak jijik mengaku siapa Bapak sebenarnya di gubuk reot kami?" "Bukan begitu. Demi Tuhan, bukan begitu." Adrian menggeleng keras. "Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan sebagai mesin ATM berjalan. Dan saat bersamamu, itu pertama kalinya aku merasa hidup." "Jangan bicara soal perasaan, Pak," sela Nisa tegas, menyeka sudut matanya dengan kasar, menolak untuk terlihat lemah. Ia membungkuk mengambil map proposalnya yang jatuh, lalu menegakkan kepalanya kembali. Harga dirinya sebagai wanita desa yang mandiri bangkit seketika. "Saya pikir, Mas Sopir, adalah orang yang jujur. Ternyata dia cuma tokoh sandiwara yang Bapak mainkan dengan sangat bagus. Lucu ya, Pak? Melihat orang miskin dan bodoh kayak saya tertipu mentah-mentah." Kata-kata itu menampar Adrian lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia melihat sorot mata Nisa yang biasanya hangat dan jenaka, kini berubah menjadi tatapan asing yang penuh kekecewaan. "Kalau Bapak mau terima stroberi kami karena kualitasnya memang bagus, silakan pelajari proposal ini. Tapi kalau Bapak terima ini hanya karena rasa kasihan atau rasa bersalah pada si gadis bodoh ini, mending tidak usah," lanjut Nisa dengan suara bergetar namun lantang. "Kami memang orang kecil, Pak. Tapi kami punya harga diri. Kami tidak butuh belas kasihan dari seorang pembohong." Nisa meletakkan map proposal itu di atas meja besar Adrian dengan sedikit ditekan, lalu berbalik badan tanpa menunggu jawaban. Langkah kakinya cepat menuju pintu keluar, meninggalkan Adrian yang terpaku di tengah kemewahan ruang kerjanya. Ruangan yang luas itu kini terasa menyempit, menghimpit dada Adrian dengan penyesalan. Pria itu baru sadar, ia mungkin memiliki segalanya di dunia ini, tapi ia baru saja kehilangan satu-satunya hal yang tulus padanya.
Penolakan mentah-mentah dari Nisa di ruang rapat hari itu menjadi titik balik terbesar dalam hidup Adrian. Pria yang terbiasa mendapatkan apapun dengan menjentikan jari itu kini sadar, kekayaan dan kekuasaannya mungkin bisa membeli lahan seluas apapun di negeri ini, tapi tidak bisa membeli satu hal yang paling ia inginkan sekarang, maaf dan hati seorang gadis desa. Adrian tahu, jika ia mencoba meluluhkan hati Nisa dengan cara orang kaya, mengirim karangan bunga raksasa, perhiasan berlian, atau memaksa memberikan proyek besar, gadis itu justru akan semakin membencinya. Nisa bukan wanita yang silau harta, dan itulah yang membuat Adrian semakin jatuh cinta. Maka, Adrian memutuskan untuk melakukan hal yang tidak masuk akal bagi logika bisnisnya. Ia menanggalkan jubah kebesarannya. Setiap akhir pekan tiba, pemandangan di desa Ciwidey mulai berubah. Tidak ada lagi mobil sedan mewah mengkilap yang menarik perhatian warga. Sebagai gantinya, warga desa sering melihat seorang laki-laki mengendarai motor bebek sewaan yang mesinnya agak berisik, mengenakan kaos oblong sederhana yang warnanya mulai pudar dan celana jeans belel, membelah jalanan desa yang berkabut. Itu Adrian. Ia kembali bukan sebagai CEO yang memberi perintah dari Menara Gading, tapi sebagai manusia biasa yang ingin menebus kesalahan. Adrian tidak datang untuk merayu Nisa dengan kata-kata manis atau puisi romantis. Ia membiarkan perbuatannya yang berbicara. Saat itu, masjid desa sedang dalam tahap renovasi namun terhenti karena kekurangan tenaga dan biaya. Tanpa diminta dan tanpa pengumuman, Adrian ikut turun tangan dalam kerja bakti. Ia bukan menyumbang segepok uang lalu pergi seperti pejabat yang sedang kampanye, melainkan ikut mengaduk adonan semen, memanggul karung pasir yang berat, dan mengecat dinding di bawah terik matahari yang menyengat. Kulitnya yang dulu putih bersih terawat khas orang kantoran, kini mulai terbakar matahari menjadi lebih gelap dan kasar. Tangannya yang biasa memegang pena mahal untuk tanda tangan kontrak, kini lecet dan kapalan terkena gagang sekop. Namun, Adrian tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa menemukan kedamaian dalam kelelahan fisiknya. Abah sering memperhatikan tingkah laku Adrian dari kejauhan dengan senyum tipis. Sore itu, saat Adrian sedang beristirahat duduk di pinggir selokan masjid sambil menyeka keringat dengan lengan kaosnya yang kotor, Abah menghampiri Nisa. Putrinya itu sedang pura-pura sibuk menyapu halaman rumah, padahal ekor matanya terus mencuri pandang ke arah masjid. "Neng, lihat tuh si Jang Adrian," ucap Abah pelan sambil menunjuk dengan dagunya ke arah pria yang sedang minum es teh plastik itu. "Lihat keringatnya. Dia angkut pasir sampai punggungnya basah kuyup begitu. Padahal dia bisa saja bayar 10 tukang buat kerjain itu, semua sambil duduk manis di ruangan ber-AC. Tapi dia milih ngerjain sendiri." Nisa terdiam, pegangannya pada sapu lidi mengerat. Hatinya berdesir hebat melihat pemandangan itu. Sosok Adrian yang berlumuran debu semen terlihat begitu nyata, begitu membumi, jauh lebih tampan daripada saat memakai jas mahal di hotel. "Itu paling cuma pencitraan. Bah, biar kita kasihan terus maafin dia," jawab Nisa ketus, mencoba menyangkal perasaannya sendiri yang perlahan mulai luluh. Hati orang tua mah nggak bisa dibohongi, Neng. Mata dia itu tulus. Orang yang mau merendahkan dirinya dan membuang gengsinya demi orang yang dia sayang, itu ciri laki-laki bertanggung jawab. Abah sih sudah maafkan dia dari kemarin. Tinggal kamu, Neng. Sampai kapan mau memelihara gengsi? Sindir Abah lembut lalu berlalu pergi, meninggalkan Nisa yang kini berperang hebat dengan batinnya sendiri antara rasa sakit hati dan rasa kagum yang tumbuh kembali. Kabar tentang Adrian yang sering keluyuran ke desa terpencil akhirnya sampai juga ke telinga Bu Ratna, ibunda Adrian. Wanita sosialita yang perfeksionis dan terbiasa mengatur hidup anaknya itu murka bukan main. Dalam benaknya, Adrian pasti telah diguna-guna oleh gadis kampung sehingga melupakan status sosial dan kewajibannya di perusahaan. Tanpa memberitahu Adrian, Bu Ratna memerintahkan sopir pribadinya untuk membawanya langsung ke Ciwidey dengan mobil Alphard hitam mengkilap, berniat melabrak wanita yang dianggapnya pengganggu itu. Siang itu, suasana di balai desa sedang cukup ramai, karena Nisa tengah memimpin rapat bulanan koperasi tani. Tiba-tiba, keheningan melanda ruangan ketika sosok Bu Ratna yang mengenakan pakaian desainer mahal dan kacamata hitam besar masuk dengan langkah angkuh. Ia membelah kerumunan petani yang duduk lesehan, matanya menatap jijik pada lantai tanah yang ia pijak, seolah takut sepatunya ternoda. "Jadi kamu wanita itu?" Suara Bu Ratna tajam memecah keheningan, telunjuknya terarah lurus ke wajah Nisa di depan semua orang.
Gadis kampung yang sudah mencuci otak anak saya? Berapa uang yang kamu minta dari Adrian? Sebut saja nominalnya sekarang. Asal kamu jauhi anak saya dan jangan bikin malu keluarga kami dengan tingkah laku kampungan ini. Para petani berbisik-bisik, suasana menegang seketika. Nisa menarik napas panjang. Bukannya takut atau menangis dihina di depan warganya sendiri, Nisa justru berdiri tegak. Ia merapikan kerudungnya dengan tenang, lalu menatap mata Bu Ratna di balik kacamata hitamnya dengan sorot mata yang teduh namun sekeras batu karang. "Selamat siang, Bu. Silakan duduk dulu, tidak enak bicara sambil berdiri," ucap Nisa sopan namun tegas, menunjukkan kelasnya yang berbeda. "Maaf sebelumnya, kalau Ibu datang ke sini mau bicara bisnis, saya layani dengan hormat. Tapi kalau Ibu datang hanya untuk merendahkan harga diri saya dan orang tua saya, Ibu salah alamat." "Berani kamu menjawab saya?" bentak Bu Ratna, wajahnya memerah menahan emosi. "Saya tidak menjawab, saya meluruskan," potong Nisa dengan nada suara yang tetap stabil, tidak terpancing emosi. "Rezeki, jodoh, dan maut itu Tuhan yang atur. Bu, bukan uang Ibu. Saya tidak pernah meminta sepeser pun uang anak Ibu. Kalau Ibu mau tarik semua investasi Pak Adrian dari desa ini, silakan. Kami petani kecil biasa makan nasi garam, kami tidak akan mati kelaparan tanpa uang kalian. Tapi tolong, bawa kembali uang Ibu, dan biarkan kami simpan harga diri kami." Bu Ratna terdiam, kaget melihat ketegaran gadis di hadapannya yang tidak silau harta. Belum sempat ia membalas, suara langkah kaki terburu-buru terdengar. Adrian berlari masuk dengan napas memburu, bajunya masih kotor bekas semen dan keringat bercucuran. "Ma! Hentikan!" teriak Adrian, langsung menerobos kerumunan dan berdiri tepat di depan Nisa, menjadikan tubuhnya tameng bagi gadis itu. "Adrian, lihat penampilanmu. Kamu seperti gembel. Ini gara-gara perempuan ini kamu jadi begini?" seru Bu Ratna histeris, tidak percaya melihat putra kesayangannya yang biasa rapi kini berantakan. "Bukan, Ma. Ini gara-gara Adrian sendiri," jawab Adrian tegas, menatap mata ibunya tanpa rasa takut. "Selama ini Adrian hidup disetir mama, dijodohkan, diatur seperti robot bisnis. Tapi di sini, Adrian belajar jadi manusia. Nisa wanita hebat, Ma. Dia memimpin ratusan petani, dia mandiri, dia punya prinsip yang tidak bisa dibeli. Kalau mama hina Nisa, berarti mama hina Adrian juga. Karena Adrian yang memilih dia." Nisa terpaku di belakang punggung Adrian. Ia melihat punggung lebar yang melindunginya itu bergetar menahan emosi. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan sebagai CEO atau sopir, tapi sebagai imam yang siap pasang badan demi kehormatannya. Bu Ratna memandang anaknya dan Nisa bergantian. Perlahan, arogansinya luntur melihat betapa putranya terlihat sangat hidup dan bahagia, sebuah ekspresi yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun di rumah mewah mereka. Ketegangan yang mencekam di balai desa perlahan mencair bagaikan es batu yang disiram air hangat. Bu Ratna, wanita yang dikenal berhati baja di dunia bisnis itu, akhirnya menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendirian. Ia melihat tangan putranya yang menggenggam erat tangan Nisa, sebuah pemandangan yang menyadarkannya akan satu hal fatal. Adrian tidak pernah terlihat sehidup dan sebahagia ini, bahkan saat ia tinggal di istana emasnya yang penuh pelayan. Perlahan, Bu Ratna menurunkan kacamata hitamnya, menatap Nisa dengan pandangan yang jauh lebih lunak, tanpa kebencian. "Baiklah," ucap Bu Ratna pelan, suaranya terdengar lelah namun tulus. "Saya tidak pernah melihat Adrian membela seseorang sampai berani melawan ibunya sendiri. Kalau dia rela jadi kuli kasar demi kamu, berarti kamu memang wanita yang mahal harganya, bukan wanita murahan seperti yang saya tuduh tadi. Nisa, maafkan kelancangan saya." Nisa tersenyum tipis, lalu dengan sopan mencium punggung tangan Bu Ratna sebagai tanda hormat. Restu itu akhirnya turun, bukan karena harta yang melimpah, tapi karena pembuktian cinta yang keras kepala. Seminggu kemudian, setelah semua urusan adat dan keluarga selesai, Adrian mengajak Nisa ke sebuah tempat yang sangat familiar bagi mereka berdua. Bukan restoran mewah dengan lilin romantis atau gedung pencakar langit, melainkan sebuah simpang 3 jalan berbatu di tengah kebun teh yang sepi. Tempat di mana mobil sedan sport Adrian pernah mogok dan berasap. Langit sore Ciwidey berwarna keemasan,
Angin berhembus sejuk menerbangkan ujung jilbab Nisa. Adrian memarkir motor bebek yang ia kendarai, lalu berdiri berhadapan dengan Nisa. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru dari saku jaket denimnya. Isinya bukan cincin berlian sebesar biji jagung yang menyilaukan mata, melainkan sebuah cincin emas sederhana dengan ukiran motif pucuk daun teh yang elegan. "Nisa," panggil Adrian lembut, matanya menatap dalam. "Di titik ini, dulu mobilku mati total dan aku merasa jadi orang paling sial di dunia. Di sini juga aku pertama kali bertanya arah jalan ke bengkel sama kamu dengan nada sombong. Tapi hari ini, di tempat yang sama, aku mau tanya arah lagi sama kamu." Nisa menahan senyumnya, matanya mulai berkaca-kaca karena haru. "Tanya arah apa lagi, Mas? Arah pulang ke Jakarta?" Adrian menggeleng mantap, lalu perlahan berlutut dengan satu kaki di tanah yang berdebu, tidak peduli celananya kotor. "Bukan. Aku sudah tahu arah pulangku. Rumahku bukan di Jakarta, tapi dimanapun kamu berada. Nisa, maukah kamu jadi penunjuk arahku selamanya? Menemani si Mas sopir ini menyetir bahtera rumah tangga sampai tua nanti? Aku janji, kali ini tidak akan ada sandiwara lagi, cuma ada Adrian yang cinta mati sama kamu." Air mata Nisa menetes membasahi pipinya, tapi bibirnya tersenyum lebar. Ia mengangguk pelan, menerima lamaran itu. "Aku mau, Mas. Tapi ada syaratnya." "Apa?" "Katakan saja, aku penuhi semuanya," jawab Adrian antusias. Nisa tertawa kecil di sela tangis bahagianya. "Asal Mas janji, kalau nanti kita nikah dan mobilnya mogok lagi di jalan sepi, Mas nggak boleh rewel minta AC dan kipas angin ya. Harus mau dorong berdua." Adrian tertawa lepas, tawa paling bahagia yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Nisa, lalu bangkit dan menatap masa depannya. "Janji. Mogok pun aku rela, asal mogoknya sama kamu." Di bawah langit senja Ciwidey yang menjadi saksi bisu, kisah cinta yang bermula dari insiden salah jalan itu, akhirnya menemukan tujuannya yang paling indah. Sang CEO angkuh telah hilang, berganti menjadi seorang pria yang menemukan kekayaan sejatinya di hati gadis desa yang sederhana. 2 bulan setelah lamaran sederhana di simpang jalan itu, sebuah pesta pernikahan digelar. Uniknya, Adrian menolak tawaran ibunya untuk menyewa gedung pertemuan termewah di Jakarta. Ia memilih menggelar akad nikah di halaman rumah Abah, di tengah hamparan kebun teh Ciwidey yang berudara sejuk. Pemandangan hari itu sungguh menakjubkan dan menyentuh hati. Deretan mobil mewah milik kolega bisnis Adrian terparkir berdampingan dengan sepeda motor tua dan gerobak milik warga desa. Tidak ada sekat, tidak ada kasta. Bu Ratna, yang dulu memandang jijik tanah desa, kini terlihat anggun mengenakan kebaya Sunda, sibuk melayani tamu sambil tertawa renyah bersama Ambu. Adrian tampak gagah mengenakan beskap putih. Wajahnya bersinar lebih terang daripada saat ia memenangkan penghargaan bisnis manapun. Saat ia mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas yang mantap, air mata haru menetes di pipi Nisa. Mas kawinnya bukan hanya seperangkat alat salat dan emas, tapi juga sertifikat tanah perkebunan yang Adrian beli kembali untuk dikelola oleh koperasi desa, menjamin kesejahteraan warga setempat selamanya. Kehidupan setelah pernikahan mereka adalah perpaduan manis antara 2 dunia yang berbeda. Adrian tidak memaksa Nisa untuk menjadi nyonya besar yang hanya duduk manis di apartemen Jakarta. Sebaliknya, mereka membuat kesepakatan, Senin sampai Jumat di Jakarta, Sabtu dan Minggu di Ciwidey. Pagi itu, di akhir pekan yang cerah, setahun setelah pernikahan mereka. Di rumah kayu yang sudah direnovasi menjadi lebih nyaman namun tetap asri, Adrian sedang berjuang di dapur. CEO yang disegani ribuan karyawan itu, kini mengenakan celemek bermotif bunga milik Nisa, wajahnya cemong terkena tepung. "Sayang, ini adonan pisang gorengnya kok nggak mau nempel sih? Perasaan aku sudah ikutin resep kamu," keluh Adrian dengan nada manja, setengah berteriak dari dapur. Nisa yang sedang menyiram tanaman di halaman depan, masuk sambil geleng-geleng kepala. Perutnya yang kini mulai membuncit karena mengandung buah hati pertama mereka, membuatnya berjalan pelan. Ia tertawa melihat suaminya yang belepotan. "Ya ampun, Mas Adrian. Itu kebanyakan air, Mas. Sini aku benerin," ucap Nisa sambil mengambil alih mangkuk adonan. Adrian langsung memeluk Nisa dari belakang,
menyandarkan dagunya di bahu sang istri, tidak peduli pipinya yang kotor menempel di kerudung Nisa. Biarin aja hancur pisangnya, yang penting rumah tangganya nggak hancur. Lagian, aku kangen dimarahin kamu soal masak. Kalau di kantor semua orang bilang, siap pak, baik pak, bosan. Nisa mencubit pelan lengan suaminya. Dasar bos modus. Udah sana mandi, bau asap dapur. Nanti air hangatnya keburu dingin loh. Ingat, di sini nggak ada water heater otomatis kayak di apartemen. Mandiin dong. Goda Adrian, mengeratkan pelukannya. Ih, manja. Malu sama ayam tetangga sudah berkokok dari tadi. Nisa tertawa lepas, melepaskan pelukan suaminya dengan lembut. Adrian tersenyum lebar, menatap istrinya dengan penuh cinta. Ia sadar, kebahagiaan bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa banyak saldo di rekening. Kebahagiaan adalah momen sederhana seperti ini. Aroma pisang goreng, udara desa yang sejuk,